Hai sahabat Hasil Film, gimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap oke, yang lagi sakit semoga lekas sembuh, dan yang lagi jomblo semoga segera dapat ayang ya. Oke, pada episode kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film seru berjudul The Legend of Condor Heroes yang dirilis tahun 2017. Dimana film ini berlatar kisah pada seorang bocah polos nan bodoh yang sangat bertekad kuat berkeinginan tinggi untuk belajar kungfu demi membalaskan dendam atas kematian ayahnya. Jadilah bagaimana kisah perjalanan dan endingnya. Untuk itu tak usah berlama-lama, langsung saja siapin kopi udutnya dan sama-sama 1, 2, 3 semongko. Di awal film diperlihatkan akan keberadaan kedua pemuda yang sedang duduk santai di sana. Tak lain mereka ialah pendekar sejati bernama Yan Tiesin dan Gue Xiaotian. Nampaknya mereka sedang berbincang akan flashback masa lalu yang pernah mereka alami. Dengan pecahnya gelas kopi tersebut, mereka berjanji akan melindungi dan membantu satu sama lain dari segala tindak kejahatan yang akan menimpa padanya. Di waktu yang bersamaan pula, tiba-tiba mereka dikejutkan akan kemunculan seorang pria misterius yang mampu berjalan tanpa meninggalkan jejak dari bekas kakinya. Yan Tiesin dan Gue Xiaotian yang penasaran akan jati diri pria tersebut, mereka sengaja menghampiri untuk diajak berteduh sambil menikmati kehangatan segelas kopi yang mentelerkan. Di saat pendekar Yan Tiesin hendak melihat bungkusan kain yang dibawa oleh pria tersebut, seketika ia pun refleks menghentakkan jurus kungfunya yang membuat pendekar Yan Tiesin sedikit terpental. Rasa khawatir dan waspada dengan sosok pria tersebut dengan maksud baik, pendekar Yan Tiesin meminta agar ia dapat menunjukkan isi dari bungkusan kain yang dibawanya. Dengan melihat isi bungkusan kain yang dibawanya merupakan kepala manusia, pendekar Yan Tiesin menduga bahwa pria di hadapannya ialah penjahat yang halal untuk dibunuh. Dengan memperhatikan segala teknik dan jurus tombak yang digunakan pendekar Yan Tiesin, pria tersebut sengaja menghentikan pertarungan, sebab kedua pemuda di hadapannya ialah keturunan dari orang hebat dan ternama. Dari kesalahpahaman itulah ia juga memperkenalkan diri di hadapan mereka, di mana ia bernama Qiu Chuji, sang pendekar yang terkenal akan keganasannya dalam membunuh para penjahat maupun penjabat yang berani coba-coba menindas maupun mensengsarakan rakyat jelata. Di sini pendekar Qiu Chuji juga memberitahu bahwa kepala yang ia bawa merupakan penjabat pengkhianat yang bernama Wang Doqian. Pendekar Qiu Chuji yang tak ingin masalah pribadinya berimbas pada keselamatan mereka, ia memberitahu pendekar Yan Tiesin dan Gue Xiaotian untuk masuk bersembunyi di dalam rumah, sedangkan ia akan menghadapi para pasukan kuda seorang diri. Dengan keahlian teknik kungfu yang mumpuni itulah, dengan sangat mudahnya pendekar Qiu Chuji memberantas dan melumpuhkan semua pasukan kuda tersebut. Mengerti jika teknik kungfu yang dimiliki pendekar Qiu Chuji sangatlah tinggi, membuat pendekar Yan Tiesin berkeinginan dan meminta untuk mengajarinya. Tak sebatas itu, mereka juga memperkenalkan istrinya yang saat ini sedang mengandung. Di sini ia meminta agar pendekar Qiu Chuji bersedia memberikan nama untuk anak mereka yang tak akan lama lagi segera lahir. Mendengarkan akan permintaan tersebut, pendekar Qiu Chuji mengeluarkan 2 buah belat yang masing-masing belati tersebut sudah ia ukirkan nama untuk kedua anak mereka, di mana anak pendekar Gue Xiaotian ia beri nama Gao Jing,
Sedangkan anak sang pendekar Yan Tiezin, ia beri nama Yang Kang. Guo Jing, Yang Kang. Di sini, mereka juga berjanji jika yang terlahir kedua anaknya laki-laki, maka keduanya akan menjadi saudara. Namun jika yang terlahir berlawan jenis, maka mereka akan ia jadikan pasangan sebagai suami istri. Tak berselang lama malam hari pun tiba. Di saat semua tertidur dengan lelap, istri pangeran Yan Tiezin yang bernama Nona Ruo dikejutkan akan suara kambing yang berteriak dengan kencangnya. Merasa penasaran, ia memberanikan diri untuk mengeceknya di dalam kandang. Dan benar saja, Nona Ruo melihat salah satu dari pasukan berkuda yang masih hidup. Karena tak tega itulah, Nona Ruo memutuskan untuk menyelamatkan nyawa dan mengobati luka si pemuda tersebut hingga sembuh. Tiga bulan pun berlalu dengan sangat cepat. Terlihat para pasukan kerajaan berbondong-bondong datang di desa tempat keberadaan pendekar Yan Tianzi dan Gui Xiaotian. Di bawah pimpinan Jenderal Duan Tiande, kedatangan mereka tak lain untuk menangkap dan meringkus kedua pendekar tersebut yang dianggap telah melakukan kongsi dengan pendekar Kyucuji dalam melakukan pemberontakan. Tak ingin kedua istrinya dalam bahaya, pendekar Yan Tiezin dan Gui Xiaotian berusaha untuk melawan para pasukan istana. Ya, meskipun teknik kungfu mereka mumpuni, namun mereka tak bisa mengalahkan pasukan istana yang jumlahnya tak terhitung. Disinilah pendekar Gui Xiaotian mati terbunuh demi menyelamatkan istrinya dari kejaran para pasukan istana. Sebelum mati, ia meminta agar sahabatnya pendekar Yan Tianzi dapat menolong istri dan anaknya yang masih dalam kandungan. Namun dengan naas, pada akhirnya kedua pendekar tersebut harus tewas di tangan para pasukan istana kerajaan yang kejam. Di sini terlihat istri pendekar Gui Xiaotian yang bernama Nona Leifing dibawa pergi oleh para pasukan istana. Sedangkan Nona Ruo, istri pendekar Yan Tianzin, berhasil diselamatkan oleh seseorang pemuda misterius berjubah hitam bersama para pasukannya. Yang ternyata pemuda tersebut ialah pangeran kerajaan Jin yang pernah diselamatkan 3 bulan yang silam. Ia bernama Yang Lie. Nona Ruo yang mengerti jika keluarga Jin merupakan musuh besar suaminya, ia membulatkan tekad menuntut balas untuk membunuh pemuda di hadapannya. Namun, terlihat Nona Ruo tak sanggup melakukan tindakan tersebut. Melihat saat ini dirinya sudah tak memiliki siapapun. Yang Lie yang tak ingin Nona Ruo bunuh diri, ia berusaha untuk menenangkannya sambil mengingatkan akan keselamatan anak yang masih di dalam kandungannya. Sebab anak itulah yang nantinya akan membalaskan dendam atas kematian ayahnya. Sedangkan di tempat lain, di saat pendekar Kyucuji melintas, ia sangat terkejut melihat sahabatnya pendekar Gui Xiaotian mati dalam kondisi mengenaskan. Dengan penuh amarah inilah, pendekar Kyo menyerang para pasukan istana dan bertanya pada salah satu prajurit akan nama atasan yang memimpin mereka. Mendengarkan bahwa hal tersebut ialah ulah dari Duan Tiande, malam harinya pendekar Kyucuji pun bergegas mencari akan keberadaan darinya. Karena belum pernah bertemu, terlihat Duan Tiande sengaja membohongi pendekar Kyo dengan mengatakan bahwa dirinya bukanlah orang yang ia cari. Di sini, ia juga menunjukkan arah keberadaan Duan Tiande yang saat ini sedang melakukan pesta di kuil Fahua. Esok harinya,
Duan Tiandi yang tak ingin Nona Leifing ditemukan oleh pendekar Kyo. Ia pun sengaja mendandaninya selayaknya prajurit pria agar jati dirinya tak diketahui ataupun dicurigai oleh pamannya. Dengan ide licik, ia membawa dan menyembunyikan Leifing di kuil Fahua. Setibanya di sana, Duan Tiandi berbohong di hadapan pamannya dengan mengatakan bahwa dirinya usai dikejar seorang yang berambisi akan membunuhnya. Sebab itulah ia meminta izin sementara waktu bertempat tinggal di dalam kuil Fahua sampai kondisi benar-benar memungkinkan dirinya untuk pergi. Dan benar saja, tiba-tiba biksu Chinmu dikejutkan akan kemunculan seorang pemuda yang berteriak mencari keberadaan Duan Tiandi. Sang biksu yang tak ingin terjadi pertumpahan darah di dalam kuil, ia mengatakan di hadapan pendekar Kyo bahwa ia akan menyerahkan Duan Tiandi dalam waktu 3 hari. Akhirnya, waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba. Sesuai janji, terlihat pendekar Kyo menemui sang biksu di sebuah tempat yang sudah ditentukan. Di sini pendekar Kyo menagih untuk segera menyerahkan Duan Tiandi padanya. Namun terlihat sang biksu tak menepati akan janjinya membawa Duan Tiandi di hadapan pendekar Kyo. Merasa telah dibohongi pendekar Kyo yang kesal, ia pun menghempaskan sebuah kendi besi yang berisikan air arak ke arah sang biksu. Yang ternyata sang biksu sengaja mengulur waktu selama 3 hari, tak lain untuk menghadirkan 7 pendekar hebat dari Jiangnan agar dapat membantunya dalam menyelesaikan masalah dengan pendekar Kyo. Mereka ialah pendekar Ke yang merupakan tetua, Zhao Chong, Nan Xinren, A Cheng, Quan Jinfa, Nona Han, serta julukan dewa kuda yang bernama Baoju. Dengan melihat keahlian kungfu yang masing-masing ia miliki, pendekar Kyo memberi salam hormat pada mereka. Pendekar Kyo yang tak mempunyai masalah dengan ketujuh pendekar Jiangnan, ia menjelaskan di hadapan mereka bahwa tujuannya mendatangi biksu Chinmu tak lain untuk menangkap Duan Tiandi yang telah membunuh kedua sahabatnya dan telah menyandra Nona Leifing dengan membawanya masuk ke dalam kuil Fahua. Dengarkan akan ungkapan tersebut, sang biksu membantah perkataan pendekar Kyo sebab dirinya belum tahu akan kebenarannya. Bahkan, sang biksu juga menganggap jika perkataan pendekar Kyo hanyalah fitnah. Karena pendekar Kyo tak bisa membuktikan akan kebenaran dari perkataannya, ketujuh pendekar Jiangnan tentu membela biksu Chinmu agar reputasi namanya tak hancur. Dari pertarungan yang sangat epik itulah, tiba-tiba pendekar Kyo terhenti, sebab salah satu dari ketujuh pendekar tersebut berhasil mengambil sebuah sair di dalam kantong saku bajunya. Karena teknik kungfu yang dimiliki ketujuh pendekar Jiangnan tak bisa dianggap remeh, pendekar Kyo mengaku atas kekalahannya. Namun, ia tetap akan menuju kuil Fahua mencari dan menyelamatkan istri sahabatnya yang telah disandra. Dan benar saja, setibanya di dalam kuil,
Pendekar Kyo membuat kegaduhan dengan membunyikan lonceng dengan sangat kerasnya. Dengan penuh amarah, Tetua Ke menyuruh keenam pendekar untuk menghentikan dan menyerang Pendekar Kyo. Tetua Ke yang merasakan satu persatu kerabatnya tumbang. Ia sengaja melemparkan kunai beracun untuk melumpuhkan Pendekar Kyo. Melihat pertarungan tersebut semakin menjadi-jadi, sang biksu yang tak ingin melihat salah satu di antara mereka tewas, ia memilih untuk melerainya. Disinilah akhirnya pun terungkap bahwa hal tersebut ialah taktik Duan Tiande agar dirinya bisa menjebak dan membunuh Pendekar Kyo dengan mudah. Nona Living yang tak ingin melihat Pendekar Kyo mati tertebas golok. Ia berusaha mencegah tindakan Duan Tiande hingga pada akhirnya identitasnya pun terungkap jika prajurit yang dibawa Duan Tiande bukanlah seorang pria, melainkan Nona Living, istri Pendekar Gue Xiaotian. Mengerti akan kenyataan tersebut membuat sang biksu sangat marah karena ia telah ditipu. Di saat sang biksu hendak memberi pelajaran, dengan kejam Duan Tiande memilih untuk membunuh pamannya serta kembali membawa pergi Nona Living dari hadapan mereka. Tetua Ken yang tak ingin kehilangan jejak, ia menyuruh Pendekar Baojun untuk pergi mengejar Duan Tiande. Namun nampaknya usaha Pendekar Baojun sia-sia, sebab dengan cerdik Duan Tiande berhasil bersembunyi di balik semak-semak yang rimbun. Atas kesalahpahaman itulah Pendekar Kyo meminta maaf di hadapan para pendekar Jiangnan, sebab karena dirinya Biksu Chinmu kehilangan akan nyawanya. Disinilah Pendekar Kyo meminta izin pergi dari hadapan mereka untuk melanjutkan perjalanannya mencari akan keberadaan kedua istri sahabatnya. Namun, langkah kepergian Pendekar Kyo dihentikan sang Tetua Ken. Di sini, Tetua Ken mengajak dan menantang Pendekar Kyo untuk bertarung kembali. Sebab dari pertarungan yang usai terjadi, belumlah terlihat siapa yang unggul dan menang. Mendengarkan akan tantangan tersebut, Pendekar Kyo yang cerdik, ia mengatakan di hadapan mereka, jika saat ini keberadaan Nona Ruo dan Nona Living belumlah diketahui. Sebab itulah ia menantang ketujuh pendekar Jiangnan untuk bersaimbara mencari dan menemukan mereka yang saat ini keduanya sedang hamil. Di sini Pendekar Kyo menantang ketujuh pendekar Jiangnan mencari Nona Living dan melatih anaknya untuk belajar kungfu. Sementara dirinya akan pergi mencari keberadaan Nona Ruo untuk melatih anaknya. Setelah usia kedua anak tersebut sudah mencapai 18 tahun, Pendekar Kyo mengajak mereka untuk bertemu bertarung agar bisa terbukti didikan siapa yang paling berbakat dan hebat dalam teknik perkungfuan. Merasa sangat tertantang, Tetua Ken dan keenam pendekar Jiangnan mensetujui akan sayembara yang dibuat Pendekar Kyo. 然后怎样？大邀群雄欢宴一场。好，赌了。